凡胎，不可理喻。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di jurang Gunung Suetu. Seperti diketahui pertarungan sengit Suyi dan Sekte Yinsa sudah berakhir, di mana semua musuh berhasil diratakan menyisakan kepompong Dao yang kini di dalamnya terdapat praktisi. Lord Suyi dan kedua rekannya mulailah mendekati kepompong itu. Dari belakang, Raja Jianyu mulai merasakan aura seseorang yang ada di dalam sana. Ia mengira di dalam sana terdapat Wu Lingho. Begitupun dengan Ningxi yang kini merasa ada yang tidak beres dengan kepompongnya. Menurutnya jikapun di dalam sana memang terdapat Wu Lingho, maka jika dikeluarkan mungkin saja kesadarannya bukan lagi milik Wu Lingho. Dari sini Ningxi paham betul kalau ketika seseorang sudah dirasuki maka kesadarannya akan berubah menjadi orang lain. Namun mendengar itu Lord kita tidaklah khawatir. Meskipun jika dikeluarkan kesadarannya bukan Wu Lingho, maka Lord kita akan bertindak dengan terus memukulnya sampai kesadarannya kembali. Sontak baik Ningxi dan Raja Jianyu keduanya saling memandang merasa bingung ketika mendengar perkataan dari Lord kita. Segera tak basa-basi Lord kita pun mengeluarkan pedangnya menyuruh kedua rekannya untuk menjauhinya karena dirinya akan bertindak. Langsung aja Suyi pun menebaskan pedangnya diarahkan pada kepompong Dao. Seketika gumpalan aura merah pun keluar dibarengi dengan terbukanya kepompong tersebut. Tak hanya itu, setelah kepompongnya terbuka, tiba-tiba sebuah energi besar melesat ke atas langit. Yang ternyata itu merupakan pertanda kalau kepompong telah sepenuhnya terbuka. Dan di dalamnya muncullah seorang praktisi yang adalah Wu Lingho. Setelah melihat ini, Ningxi segera bergerak mengerahkan kekuatannya untuklah menyadarkannya. Begitupun dengan Raja Jianyu yang juga melesat terbang mendekati Wu Lingho untuk menghancurkan formasi pertahanan yang mengikatnya. Akan tetapi serangan Ningxi dan juga Raja Jianyu nampaknya tidak berhasil, yang malah serangan mereka tidak mempan sedikit pun. Di atas langit kesadaran yang merasuki Wu Lingho kemudian mengatakan kalau dia sangatlah kesal dengan energi spiritual di benua ini yang sangatlah tipis. Yang mana dia mengira kalau energi spiritual di sini akan bertambah ketika dia melakukan retret selama puluhan tahun. Namun tetap aja meski begitu energi di tempat ini tidak bertambah dan masih sama seperti puluhan tahun yang lalu. Dari bawah Lord kita mulailah meremehkannya. Dia bilang kalau makhluk asing ini jikapun wujud aslinya ada di sini, maka pasti akan lemah. Jadi dengan begitu Lord kita menyarankannya untuk berhenti berpura-pura di hadapannya. Mendengar itu makhluk asing pun sedikit kesal dan kini merasa tidak terima kalau seorang makhluk kecil seperti Suyi yang baru mencapai ranah pengumpulan Qi berani menilai dirinya. Namun nampaknya perkataan Lord kita tidaklah salah karena makhluk asing ini sangatlah lemah, yakni untuk menyeberangi penghalang dunia saja itu masih menggunakan kepompong Dao. Bahkan setelah berhasil menyeberang, bayangan jiwa dari makhluk ini tidak terbentuk dan harus merebut tubuh orang lain untuk dia rasuki. Jadi Lord kita mengetahui kalau trik seperti ini hanyalah dilakukan oleh makhluk asing di tingkat rendah alias lemah. Jadi dengan mengatakan makhluk ini tidak cukup kuat, maka itu sudah termasuk Lord Suyi menghargainya. Mendengar semua penjelasan Lord kita, makhluk asing ini pun tertawa keras masih meremehkan Suyi yang dia kira sangatlah sombong. Hal itu ditandai dengan nada bicara Suyi yang sangat tinggi. Kalau menurut makhluk ini orang lain mungkin akan menganggapnya kuat dan memiliki kemampuan luar biasa, bagaikan seorang kaisar. Tapi di matanya Lord kita ini masihlah lemah dan tidak akan tertipu dengan nada bicara Suyi.
Dari bawah Sui yang mendengarnya kemudian kembali membalas ocehan dari makhluk asing. Dia mengklaim seorang ranah kaisar jika menurut makhluk asing itu sangat kuat. Tapi di mata Sui ranah tersebut tidaklah seberapa. Dari belakang Ningxi yang mengamati perdebatan mereka, dia nampak tertegun dengan ucapan Sui. Bahkan Raja Jianyu merasa bingung dengan obrolan mereka, apalagi tentang pembicaraan ranah kaisar yang sama sekali belum pernah ia dengar. Jadi dia pun mengira apakah mungkin ranah kaisar merupakan ranah di atas Dao Spirit. Lagi-lagi makhluk asing pun tertawa keras. Dia menertawakan Sui karena ucapannya sangatlah lucu. Baginya ranah kaisar itu sangatlah kuat, yang bahkan keberadaannya seperti matahari di atas langit, yaitu sangat langka. Yang bahkan dengan keberadaannya ribuan makhluk akanlah mengaguminya karena kekuatannya yang luar biasa. Jadi dengan ranah Sui yang sangat rendah, jelas tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu. Dengan tegas Sui mengatakan jika ranah kaisar merupakan ranah di atas Dao Spirit yang tidak sulit untuk mencapainya. Lagi-lagi makhluk ini teruslah tertawa seakan melihat ucapan Sui yang seperti komedi selalu menghiburnya. Dia bilang dirinya sudah hidup selama 9.800 tahun. Baru kali ini melihat makhluk kecil seperti Sui yang tidak mengetahui batasan kemampuannya. Artinya dia baru kali ini melihat manusia lemah yang berani meremehkan ranah kaisar. Tapi meski begitu makhluk asing ini tidaklah mempermasalahkannya. Dan ia pun menganggap kalau perkataan Sui hanyalah guyonan belaga. Jadi saat ini dia akan memberikan kesempatan pada Sui dan yang lainnya untuk hidup dengan cara berlutut pada dirinya. Sontak Sui pun menolaknya, bahkan dia juga memberikan kesempatan pada makhluk ini untuk juga keluar dari tubuh Wu Linghou. Dan jika setuju maka Sui akan memberikan kehidupan yang baru bagi makhluk ini. Mendengar itu makhluk asing menjadi marah. Dia tidak menyangka kalau Sui telah menyia-nyiakan kesempatan besar menjadi anak buahnya, yang malah melakukan provokasi kepada dirinya. Dia mengatakan Sui dan yang lainnya sangatlah bodoh. Namun sebenarnya dia sudah mendengar mengenai karakter dunia panah yang hanya manusia biasa aja sulit untuk dimengerti. Meskipun bahaya di depan mata para manusia ini selalu saja melawan bahaya itu dan menurut makhluk asing ini, tindakan tersebut sangatlah bodoh. Langsung aja makhluk itu pun mengeluarkan sebuah formasi besar ditandai dengan getaran yang sangat kuat. Baik Ningxi dan Raja Jianyu keduanya pun waspada mulai bersiap untuk melakukan buaku hantam. Segera makhluk asing pun memadatkan energi Dao menyerangkan pada Lord kita. Kan tetapi dari bawah Lord Sui tidaklah tinggal diam. Dia segera menembakkan Dauki dari tangannya membentuk sebuah segel pertahanan dan langsung ia adukan. Pertarungan tidak sampai di situ. Kembali makhluk asing pun mengeluarkan segelnya yang kali ini memunculkan sampai 2 segel. Terlihat dari setiap segel terbentuk sebuah cakar raksasa dan kini menyerang Lord kita. Serangan ini terlihat sangat berbahaya sampai-sampai Raja Jianyu dan juga Ningxi itu memilih untuk bertahan menggunakan formasi pertahanannya. Tapi tidak dengan Sui, dia tidaklah takut dengan serangan ini dan hanya bersantui menghindari setiap serangannya. Lagi-lagi Raja Jianyu dibuat bingung dengan kekuatan Sui yang kali ini mempertontonkan sebuah gerakan yang super cepat untuk menghindari setiap serangannya. Dia tak menyangka jika Sui memiliki teknik tubuh yang mampu menghindari setiap serangannya. Namun perkataannya itu disangkal Ningxi. Baginya Sui tidaklah menghindar, melainkan dia telah memprediksi setiap serangan yang akan muncul. Dan kali ini giliran Lord kita untuk menyerang balik. Pertama ia pun melesatkan tebasannya menghentikan kedua cakar tersebut. Dilanjutkan dengan mendekati makhluk asing itu untuk mengakhirinya. Akan tetapi setelah mendekatinya, tiba-tiba makhluk itu pun tersenyum dan ternyata Sui sudah masuk ke dalam jebakannya. Bisa dilihat pergerakan Lord kita pun berhenti, jadi dia tidak bisa melakukan apapun. Di sana makhluk ini pun merasa senang kalau pertarungannya akanlah menang. Yang bahkan dia mengatakan jika kemampuan Sui ini memang lumayan karena bisa menyerangnya secara langsung. Tapi kini Sui sudah tertangkap dan dirinya akan menggunakan tubuhnya untuk mengganti tubuh Wu Linghou.
Melihat ini, Raja Jianyu inginlah bergerak menyelamatkan Sui, tapi dihentikan Ningxi dan memintanya untuk menonton saja. Awalnya Sui berpura-pura tertangkap karena sengaja memberi celah pada musuhnya. Alhasil dengan begitu makhluk asing ini pun menurunkan pertahanannya dan langsunglah Sui pun bergerak menusukkan pedangnya. Awalnya serangan Sui mampu ditahan oleh kedua cakarnya, tapi serangan Sui tidak hanya berbentuk fisik, melainkan ada serangan lain yang lebih kuat, yaitu sebuah niat pedang yang menusuk pada kepalanya. Selain itu, dengan hanya satu kata aja, makhluk ini pun meringis kesakitan dan pertarungan pun berhasil dimenangkan. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.